Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Boleh sudah kamu pimpin doanya ya. Iya Ibu. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dari hati ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah membaca doa. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Cek daftar kehadiran kalian semua. Oke. Tolong disebutkan ya hari ini yang tidak masuk itu siapa aja? Ada Rahma Ibu. Rahma. Iya. Apa tidak masuk? Sakit Ibu. Sakit. Iya. Ada sudah sakit? Ada. Selanjutnya siapa? Ada. Tidak masyakiran ada ya? Iya Ibu. Kenapa tidak masuk? Izin Bu. Izin. Ada siapa izinnya? Ada. Oh iya. Oke. Selain itu ya? Ada Cinta Ibu. Cinta. Cinta restu ya? Iya Ibu. Kenapa tidak masuk? Izin Bu. Izin berapa? Kalau lagi Bu. Tadi izin. Oh, oke, izin ya. Oke baik, jadi yang tidak hadir di pertemuan kali ini itu ada Syayananda, Cinta Restu sama Mama Sakitri ya. Iya Ibu. Oke anak-anak, pagi hari ini di mata pembelajaran sosiologi, khususnya di mata pembelajaran Ibu kali ini, pertemuan ini kita akan bahas beragam gejala sosial dalam masyarakat. Sebelumnya kalian pernah dengar apa itu gejala sosial? Ada yang udah pernah dengar gejala sosial itu apa? Saya melihat Ibu. Oh iya, silakan Hanifah. Mungkin gejala sosial itu penyebab permasalahan yang ada di sosial bukan? Ya, kalau udah ada? Kalau misalnya saya gejala itu kan seperti awal yang mulai itu mungkin bisa jadi awal mula munculnya permasalahan sosial di masyarakat. Sebenarnya apa sih gejala sosial itu? Jadi gejala sosial itu merupakan fenomena yang terjadi dalam masyarakat akibat adanya perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Adapun gejala sosial dapat bersifat positif atau negatif itu tergantung pada dampaknya bagi masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang ingin dicapai di antaranya yang pertama yaitu kalian mampu menjelaskan pengertian gejala sosial, yang kedua kalian mampu mengidentifikasi faktor penyebab gejala sosial, yang ketiga yaitu menganalisis bentuk-bentuk gejala sosial dalam masyarakat, dan yang terakhir yaitu mampu menjelaskan dampak gejala sosial terhadap kehidupan masyarakat. Oke. Ibu kasih contoh, semisal kalau kalian tahu di era sekarang ini tentunya banyak anak-anak remaja, salah satunya yaitu kayak geng motor, kan? Itu juga bisa termasuk ke dalam gejala sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat umum itu jadi takut untuk keluar malam dan sebagainya karena adanya balap liar atau bahkan gangster ya. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya itu ada faktor penyebab gejala sosial terjadi. Itu yang pertama, perubahan sosial, yaitu terjadi ketika ada pergeseran dalam struktur, norma, atau nilai masyarakat. Nah, contohnya ada warga yang memang tidak ikut serta dalam gotong royong, dan itu juga termasuk perubahan sosial dari norma masyarakat yang terjadi saat ini. Nah, itu termasuk ke dalam faktor penyebab gejala sosial dari perubahan sosial. Yang kedua yaitu ada faktor ekonomi, kemiskinan dan pengangguran yang meningkatkan kriminalitas serta ketimpangan sosial. Seperti contoh banyak kasus yang awalnya memang tadinya ada sekumpulan anak remaja yang pengangguran dan sudah terjadi seperti itu, bergadang siang malam, tidak ada pekerjaan, bahkan mereka melakukan tawuran yang akhirnya berdampak pada kriminalitas di masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya itu ada faktor budaya.
Ada perubahan adat dan tradisi yang menyebabkan berkurangnya gotong royong seperti tadi yang sudah ibu sebutkan ya. Dan yang terakhir yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi itu kan ada media sosial, selain tentunya dampak positifnya itu mempermudah kita untuk berkomunikasi, tapi ada dampak negatifnya yaitu menyebabkan hoax banyak itu berita-berita hoax atau berita-berita bohong yang tersebar di media sosial. Kalau dari kalian ada yang bisa memberikan contoh nggak dari perkembangan teknologi ini? Saya Ya silakan. ya mungkin sekarang ini banyak oknum-oknum yang melakukan penipuan melalui media sosial gitu. Itu termasuk ya. Oh ya, sebelum dilanjut, nah gejala sosial juga tentunya mempunyai dampak positif dan negatif. Yang tentunya untuk positif itu misalnya mendorong inovasi seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang positif, dan yang negatif itu contohnya mendorong perilaku seseorang untuk akhirnya melakukan kriminalitas. Selanjutnya ada jenis-jenis gejala sosial. Yang pertama yaitu gejala sosial dari ekonomi akibat dari adanya kemiskinan dan pengangguran yang menyebabkan ketimpangan sosial serta meningkatnya kriminalitas. Dan budaya, boleh kamu bacakan nanti Pak? Budaya itu berdasarkan nilai dan nilai budaya asing menuju budaya kehidupan. Kalau untuk demografis silahkan Dok. Demografis itu adalah urbanisasi dari kepadatan penduduk menyebabkan persaingan kerja dengan tinggi. Oke. Dan selanjutnya moral, boleh nanti Pak? Moral adalah kriminalitas dan penyimpangan sosial seperti terbelah bebas, merusak tatanan masyarakat. Oke. Untuk ekonomi sendiri, kemiskinan, pengangguran, serta kesenjangan sosial itu bisa membuat masyarakat frustasi ya, bahkan bisa menyebabkan konflik di dalam masyarakat. Dan untuk budaya, gaya hidup konsumtif atau ada juga westernisasi. Apa itu westernisasi? Ada yang tahu? Nah, ya betul, budaya barat yang masuk ke dalam Indonesia gitu ya, dan individualisme membuat nilai gotong royong itu melemah. Dan selanjutnya itu ada demografis. Di situ urbanisasi menyebabkan kota padat, persaingan kerja meningkat, dan kadang munculnya masalah sosial yang baru. Ada juga moral, kriminalitas dan penyimpangan sosial seperti pergaulan bebas juga merusak tatanan masyarakat. Oke. Jadi semua ini juga tentunya saling berkaitan satu sama lain dan bisa terjadi gejala sosial dalam masyarakat. Nah, kalau gejala sosial di bidang ekonomi itu seperti kemiskinan, di situ bisa kalian baca dan bisa kalian pahami ada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Akhirnya hal itulah yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kriminal dan lain-lain. Ada juga pengangguran, tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga sulit memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya ada kesenjangan hidup, kesenjangan sosial maksud ibu, yaitu ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin yang akhirnya memicu konflik di dalam sosial. Oke. Tolong dibacakan untuk gejala sosial bidang budaya, Dok. Yaitu di sini ada gejala sosial bidang budaya, yaitu ada gaya hidup positif dengan lebih mementingkan barang mewah daripada kebutuhan utama. Westernisasi, yaitu pengaruh budaya asing mengeser nilai dan tradisi lokal, dan individualisme dengan berkurangnya rasa kebersamaan dalam masyarakat. Kalau untuk gaya hidup konsumtif dengan lebih mementingkan barang mewah daripada kebutuhan utama, ada yang bisa mencontohkan? Anak-anak? Contohnya kayak ibu jelasannya. Jadi membeli barang sesuatu itu bukan berdasarkan kebutuhan. Ya, karena ini sih. Coba ada yang tahu contohnya Pak? Misal Saya dulu ya sempat. misalkan kita sebenarnya itu butuhnya tas gitu ya, tapi ketika kita punya uang, kita malah mungkin bisa jadi membeli barang yang bukan kita butuhkan, kayak misalnya mungkin beli sepatu yang baik gitu, dan tasnya itu ya udah tertinggal gitu, karena
kita lebih menghindari sepatu itu gitu, padahal dari sepatu ya HP yang kita punya itu masih bisa digunakan. Nah, untuk westernisasi yaitu pengaruh budaya asing yang menggeser nilai dan tradisi lokal. Sebenarnya ini tuh nggak begitu salah ya, maksudnya datangnya westernisasi itu tidak begitu salah dan tidak ada salahnya gitu. Nah, yang salah itu karena sebagai warga lokal itu kita meninggalkan apa yang sudah ada dan melekat pada budaya kita sendiri. Contohnya banyak anak muda sekarang yang lebih mengenal budaya K-pop dibanding dengan nilai dan tradisi lokal dari negara kita sendiri. Selanjutnya yaitu gejala sosial bidang demografi. Nah, urbanisasi selalu menjadi suatu permasalahan gejala sosial ketika penduduk yang berpindah kota untuk mencari pekerjaan dan seringkali menyebabkan kepadatan penduduk. Nah, di sini ada gambar seperti warga atau masyarakat yang sedang naik kereta ya. Nah, ini termasuk ke dalam salah satu bentuk urbanisasi sehingga kepadatan penduduk yang terjadi itu akibat adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota, akhirnya menyebabkan kepadatan di satu titik tertentu. Nah, terus selain itu juga banyak migrasi antar wilayah maupun antar negara yang juga mempengaruhi komposisi sosial serta ekonomi di suatu daerah tersebut. Contohnya di daerah ini memang terkenal dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan kondisi yang kumuh dan sebagainya, seperti ya. Nah, kalau tadi sudah Ibu jelaskan bahwa dampak gejala sosial itu ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Nah, untuk yang positif itu kesadaran sosial meningkat, munculnya inovasi dan kreativitas serta terjadi perubahan sosial yang lebih baik. Kira-kira apa sih perilaku apa sih yang menyebabkan gejala sosial ini mempunyai dampak positif? Ada yang bisa berpendapat? Kan di situ ada kesadaran sosial meningkat, munculnya inovasi dan kreativitas. Jadi kalian ada contoh atau dampak gejala sosial akhirnya mempunyai dampak positif. Mungkin adanya Mungkin karena adanya kan kita positif ya Bu. Mungkin adanya westernisasi ya ke Indonesia gitu. Dampak positifnya Mungkin kita jadinya tahu fashion yang terbarunya dan makanan-makanan orang luar dan bahasa-bahasa lain. Kalau juga ada belum ada. Oke. Nah, untuk dampak negatifnya sendiri yaitu ada pertimpangan sosial meningkat serta angka kriminalitas yang bertambah dan muncul konflik sosial dalam masyarakat. Nah, Ibu ada pertanyaan, kira-kira korupsi di sebuah negara itu termasuk gejala sosial yang dampaknya negatif gak sih? Iya. Nah, kalau iya, coba sebutkan kenapa alasannya. Karena merugikan semua masyarakat. Ya, betul. Ada lagi? Karena ada di sini ketimpangan sosial meningkat karena mungkin ya korupsi itu kan maksudnya uangnya dari kita gitu. Nah, di sana tuh itu bisa juga menyebabkan yang namanya ketimpangan karena betul yang tadi dikatakan Hanifah itu bisa merugikan kita bahkan yang melakukan korupsi itu sendiri. Oke, Ibu kasih contoh juga ya. Terima kasih Bang Fudo sebelumnya. Contoh gejala sosial yang mempunyai dampak positif itu ada di antara lainnya itu kelompok belajar. Nah, kenapa itu bisa dikatakan gejala sosial yang berdampak positif? Karena kelompok belajar tersebut akhirnya menemukan inovasi serta kreativitas belajar kita dan bersama-sama gitu ya. Jadi nggak cuma kita doang yang merasakan dampaknya, tapi dalam satu kelompok kayak gitu ya. Oke, kesimpulannya adalah yang pertama yaitu gejala sosial merupakan fenomena yang terjadi akibat apa tadi? Perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, gejala sosial sendiri memiliki dampak positif dan negatif dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu diperlukan upaya mengatasi dampak negatif gejala sosial agar kehidupan masyarakat menjadi harmonis. Setelah Ibu menyampaikan materi tadi, ada yang ingin dipertanyakan? Sepertinya cukup Ibu. Oke, kalau cukup kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya.
Tolong diperhatikan Hanifah. Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama yaitu gejala sosial adalah fenomena yang terjadi akibat. Siapa yang bisa menjawab? Saya Terus perubahan sosial. perubahan sosial, kita lihat ya jawabannya apa? Nah, itu gejala sosial adalah fenomena yang terjadi akibat adanya perubahan Sosial. ya. Pertanyaan selanjutnya, contoh dari gejala sosial di bidang ekonomi adalah, siapa yang bisa menjawab? Pengangguran meningkat. Kita lihat ya jawabannya. Ya, betul. Jadi contoh gejala sosial di bidang ekonomi adalah meningkatnya pengangguran. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga yaitu pergeseran nilai budaya akibat pengaruh luar disebut dengan, Saya Bu, ya silakan Dok. jawabannya dari westernisasi. Westernisasi apakah benar? Iya benar. Jadi pergeseran nilai budaya akibat adanya pengaruh dari luar disebut dengan westernisasi. Pertanyaan keempat yaitu salah satu dampak negatif dari gejala sosial adalah apa nih Pak? konflik sosial. Konflik sosial. Kamu yakin jawabannya? Oke, kita lihat. Nah, benar ya. Jadi salah satu dampak negatif dari gejala sosial adalah konflik sosial. Gak mungkin dong kreativitas bertambah bergembang, ya kan? Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan kelima yaitu salah satu faktor penyebab utama kemiskinan adalah, silakan Dok. Jawabannya pendidikan rendah. Nah, benar ya. Jadi salah satu faktor pendorong utama penyebab dari kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Karena pendidikan yang rendah tentunya akan sangat berdampak pada kemiskinan gitu ya. Dengan banyaknya pendidikan rendah, tentunya semakin banyak pula tingkat kemiskinan yang ada di negara ini. Oke, sekian, terima kasih materi pada hari ini. Karena Ibu telah menyampaikan materi, juga telah melakukan sesi tanya jawab tadi. Semoga kalian bisa dapat memahami materi hari ini dan mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari dan apa itu gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Oke, terima kasih anak-anak. Mungkin sekian dari Ibu. Ada pertanyaan? Cukup Ibu. Oke, cukup. Sekarang masih bareng-bareng kalian. Kita akhiri pembelajaran ini. Silakan Ibu. Baik Ibu, baik teman-teman, sebelum melakukan kita berdoa, berdoa selesai. Tulisnya boleh disimpan ya anak. Ibu izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.